Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh. Nah, di dalam pendidikan dilatar belakangi dari permasalahan yang ada di masyarakat maupun orang-orang yang akan melanjutkan pendidikan, baik itu dari segi usia, kemudian latar belakang sosial maupun kondisi geografis. Nah, banyak masyarakat yang menghambati hambatan ini dalam melanjutkan pendidikannya karena keterbatasan waktu, jarak, maupun faktor ekonomi. Nah, dari sinilah lahirlah sistem pendidikan yang baru atau yang lebih fleksibel, yaitu pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh dan pendidikan terbuka ini menjadi solusi strategi dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa sekolah maupun bagi mahasiswa. Nah, jadi di dalam kedua sistem ini sering dipadu-padankan menjadi pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh yang telah banyak diterapkan di berbagai negara, nah termasuk di negara Indonesia. Nah, kemudian yang pertama, pendidikan terbuka. Sistem pendidikan terbuka adalah suatu sistem kependidikan yang memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada setiap orang tanpa adanya batasan yang ketat, administrasi yang ketat, sehingga membuat orang-orang yang akan melanjutkan pendidikan kesusahan. Nah, kalau di dalam pendidikan terbuka ini tidak adanya administrasi yang ketat. Nah, baik dari segi usia, dari latar belakang pendidikan, pekerjaan maupun waktu. Nah, dari tahun lulusan pun di sini tidak ada batasan. Jadi dari segi administratifnya itu sangat mudah diakses untuk semua orang. Kemudian, jadi di dalam pendidikan terbuka ini memiliki kebebasan juga untuk memilih program, menentukan tempo belajar, serta menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan dan kemampuannya. Nah, ciri utama dari sistem pendidikan terbuka ini yaitu fleksibilitasnya dalam akses tadi, karena tidak ada administrasi yang tidak bisa menjadi penghalang bagi orang-orang, baik dari usia, tahun lulusan masuk, gitu kan. Kemudian tidak banyak persyaratan untuk masuk. Betul. Kemudian mahasiswa bisa menentukan waktu belajar, kecepatan belajar, bahkan kadang bisa memilih mata kuliah sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian menekankan prinsip kesempatan belajar untuk semua. Jadi semua orang bisa belajar melalui sistem pendidikan terbuka. Nah, kemudian tujuan dari pendidikan terbuka ini memberikan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat, menghilangkan hambatan administratif, memungkinkan peserta didik belajar sepanjang hayat sesuai kebutuhan, menyediakan sistem pendidikan yang lebih inklusi dan fleksibel. Nah, di sini memungkinkan peserta didik maupun mahasiswa bisa belajar sepanjang hayat. Jadi di sini untuk masyarakat bisa melanjutkan pendidikan dengan pendidikan terbuka karena dari sini kita bisa tetap belajar sepanjang hayat, tidak terhalang oleh administrasi. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, kelebihan dari sistem pendidikan terbuka ini adanya kesempatan belajar terbuka untuk semua orang. Nah, mendukung konsep lifelong learning atau belajar sepanjang hayat. Kemudian fleksibel dalam syarat, waktu, dan jalur pendidikan. Hanya saja kekurangannya yaitu pada seleksi masuk yang longgar berpotensi menurunkan kualitas input. Tingkat keberhasilan sangat bergantung pada motivasi peserta didik maupun mahasiswa. Kemudian risiko tingginya angka putus studi karena kemandian belajar yang dituntut. Di sini dari adanya seleksi masuk yang longgar berpotensi menurunkan kualitas input karena di sini banyaknya yang beragam dari segi usia. Kemudian untuk sistem pendidikan jarak jauh, sistem pendidikan jarak jauh yaitu sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan memisahkan pendidik dan peserta didik maupun mahasiswa secara fisik, sehingga pembelajaran tidak dilakukan tatap muka secara langsung atau tidak di ruangan. Nah, proses pembelajaran mengajar ini dilakukan melalui berbagai media,
bisa menggunakan modul cetak, radio, televisi, komputer, internet, maupun platform digital. Nah, yang sekarang banyak menggunakan internet. Kemudian tujuan dari pendidikan jarak jauh ini menyediakan kesempatan bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka. Kemudian mengatasi hambatan jarak waktu dan kondisi geografis. Memberikan layanan pendidikan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat modern. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, di sini menyediakan kesempatan belajar bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka. Jadi, bagi orang-orang yang di daerah terpencil bisa tetap melanjutkan pendidikan karena tidak terhalang oleh jarak, karena bisa melakukan dengan online. Kemudian, sistem pendidikan jarak jauh ini ciri-cirinya fleksibilitas dalam lokasi. Nah, kalau ya sistem pendidikan terbuka, fleksibilitas dalam akses karena bisa diakses oleh semua orang, tidak menghambat administrasi. Kalau di sistem pendidikan jarak jauh ini, fleksibilitasnya dalam lokasi. Jadi siapapun bisa, mahasiswa ataupun peserta didik bisa belajar dengan online, tidak ditentukan lokasi. Proses belajar tidak dilakukan seperti tatap muka di kelas, melainkan menggunakan media atau platform online. Kemudian adanya guru, dosen yang interaksinya secara daring. Kemudian pendidikan jarak jauh ini sering dipakai untuk orang yang tidak bisa hadir langsung ke lokasi karena lokasinya sangat jauh maupun waktu jarak tempuhnya. Kemudian kelebihannya bisa menjangkau peserta didik atau mahasiswa di daerah terpencil, lebih fleksibel dari segi tempat dan waktu, kemudian memanfaatkan teknologi untuk memperkaya sumber belajar, juga cocok untuk orang yang bekerja sambil kuliah atau sekolah. Kekurangannya karena kurangnya interaksi langsung antara guru dan murid, kemudian membutuhkan disiplin dan motivasi tinggi dari peserta didik. Terkendala jika fasilitas teknologi internet terbatas, evaluasi pembelajaran bisa lebih sulit dibanding tatap muka. Nah, kekurangan di pendidikan jarak jauh ini biasanya pada internet yang terganggu sinyal ataupun karena cuaca, karena itu bisa menghambat ke signal, menjadikan pendidikan jarak jauh adanya kendala. Kemudian perbedaan dari pendidikan jarak jauh dan pendidikan terbuka ini, fokus utamanya kalau untuk pendidikan terbuka, akses belajar yang terbuka untuk semuanya. Nah, jika di dalam pendidikan jarak jauh itu proses belajar tanpa tatap muka saja. Kemudian persyaratannya itu pendidikan terbuka memang sangat longgar untuk usia, pekerjaan, tahun kelulusan, semuanya itu tidak dibatasi. Nah, sedangkan di pendidikan jarak jauh ini tetap adanya persyaratan akademik tertentu yang sesuai dengan jenjangnya. Kemudian dari bentuk belajarnya pun berbeda karena di pendidikan terbuka ini bisa tatap muka atau jarak jauh, tapi terbuka untuk siapa saja. Nah, kalau untuk pendidikan jarak jauh selalu dilakukan dari jarak jauh. Nah, maka kesimpulannya itu pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh lahir sebagai solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari pendidikan terbuka ini menekankan pada keterbukaan akses sehingga siapa saja berhak memperoleh kesempatan belajar tanpa batas usia, pekerjaan, atau latar belakang. Kemudian pada pendidikan jarak jauh menekankan pada cara belajar yang tidak tatap muka langsung dengan memanfaatkan berbagai media dan teknologi sehingga peserta didik atau mahasiswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja. Nah, dari keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pemerataan pendidikan dan mendukung konsep belajar sepanjang hayat. Nah, walaupun masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, jika dipadu-padankan menjadi pendidikan terbuka dan jarak jauh,
Maka sistem ini mampu menjadi jawaban atas tantangan dunia pendidikan modern. Dengan penerapan yang baik, pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan pemerataan pendidikan di era globalisasi serta perkembangan teknologi digital. Nah, jika dikaitkan dengan sekolah Islam Al-Ma'wa, yang dimana di sini menekankan pada sistem pendidikan terbuka dan sistem pendidikan jarak jauh. Di sistem pendidikan terbukanya, kuliah Islam Al-Ma'wa membuka kesempatan kuliah tanpa terlalu banyak batasan usia, waktu, dan tempat. Nah, ini cocok untuk masyarakat yang ingin melanjutkan studi tapi terhalang biaya atau kesibukan. Kemudian biaya kuliahnya sangat terjangkau. Nah, di sistem pendidikan jarak jauhnya ini menggunakan metode online ataupun Zoom, Google Meet, Google Classroom. Jadi mahasiswa tidak harus datang ke kampus setiap hari untuk angkatan S2 ini. Nah, kemudian gabungan dari konsep sistem pendidikan terbuka dan sistem pendidikan jarak jauh, maka kuliah Islam Al-Ma'wa memadukan pendidikan terbuka, akses luas dan murah, juga pendidikan jarak jauh yaitu kuliah online. Kemudian strategi implementasi pendidikan terbuka dan jarak jauh ini adanya penguatan regulasi dan kebijakan yang dimana pihak kampus harus menyusun aturan yang jelas dari pemerintah, kemudian menjamin pengakuan ijazah, kurikulumnya juga akreditasi, kemudian menyediakan kerangka hukum untuk penyelenggaraan. Yang selanjutnya ada pengembangan infrastruktur teknologi. Di sini harus menyediakan akses internet merata di berbagai daerah. Kemudian memakai platform pembelajaran digital. Adanya desain kurikulum fleksibel. Di sini kurikulum berbasis kompetensi yang bisa diakses kapan saja. Kemudian materi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau mahasiswa. Adanya jalur belajar langsung ataupun online. Kemudian penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang dimana di sini dosen maupun guru harus bisa menguasai teknologi. Kemudian aksesibilitas dan inklusivitas, menjamin semua lapisan masyarakat bisa mengakses pendidikan. Kemudian menyediakan beasiswa, bisa menyediakan beasiswa. Nah, kemudian evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan. Terus adanya kolaborasi dan kemitraan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.